Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama sekali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama dalam renungan ayat firman Tuhan hari ini. Ayat yang akan kita lihat pada hari ini terdapat di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-13 yang menceritakan tentang anugerah Tuhan yang besar ataupun penyertaan Tuhan yang besar. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Jagalah hidupmu supaya jangan menjadi pencinta uang. Kamu harus berasa cukup dengan apa yang ada padamu. Dia sendiri telah berjanji, aku tidak sekali-kali akan meninggalkanmu. Aku tidak sekali-kali akan membiarkanmu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan ini mengandungi janji yang sungguh berharga. Janji yang sungguh berharga itu adalah penyertaan Tuhan ataupun Tuhan mendampingi kita dengan apapun yang kita lakukan ataupun apapun yang kita kerjakan. Tuhan sering mendampingi kita, apalagi dalam menghadapi cabaran-cabaran. Kita tahu bahwa pada masa sekarang adalah masa di mana pandemi sedang gencar-gencaran. Dan menurut sejarah pandemik yang telah terjadi di dunia sepanjang sejarah, sesuatu pandemik itu biasanya akan berlangsung di antara 5 sampai 7 tahun. Pandemik ini juga mungkin akan berlangsung dengan lama kalau kita melihat daripada segi sejarah itu. Jadi saudara-saudara, pandemik ini memberikan tekanan yang besar kepada kita. Apalagi pandemik ini yang sekarang, pandemik corona ini, apa yang dia bawa adalah sesuatu yang sangat-sangat membuatkan kita merasa sangat sulit dari segi keuangan, dari segi pergaulan, dan juga dari segi kesehatan, dan juga dari segi ibadah. Dan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan pandemik ini, banyak orang mulai melupakan Tuhan. Banyak orang mulai secara tidak sadar meninggalkan Tuhan karena tekanan-tekanan ini, karena kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan untuk menghadapi apa yang akan mereka makan pada besok harinya. Banyak pekerja-pekerja dalam sektor-sektor tertentu telah diberhentikan pekerjaan ataupun dikurangkan gaji mereka. Dan ini sungguh-sungguh sesuatu yang sangat-sangat sulit. Dan oleh sebab itu, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pada akhir zaman nanti akan datang waktu-waktu yang sulit. Nah, saudara, dalam kesulitan ini banyak orang jatuh terjerumus kepada apa yang dikatakan firman Tuhan pada hari ini, yaitu orang-orang mulai cinta akan uang, dan banyak orang yang mulai banyak orang yang mulai meninggalkan ibadah. Dan terlebih lagi pada masa sekarang, kebanyakan gereja tidak dapat mengadakan ibadah bersama, hanya mengandalkan ibadah online. Dan banyak orang-orang yang tidak dapat mengikuti ibadah online karena masalah daripada talian internet ataupun masalah tidak adanya perangkat untuk mengikuti ibadah online seperti
Jadi saudara-saudara, pada zaman ini banyak orang mulai seperti dalam firman Tuhan tadi, yaitu mulai cinta uang. Karena uang memang dibutuhkan untuk hidup. Jadi mereka mulai mencari uang sehingga melupakan hal-hal yang lain, terutama hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Bahkan tidak jarang ada orang yang berungut di hadapan Tuhan. Nah, kadang mempersalahkan orang lain, mempersalahkan pemimpin, mempersalahkan pemimpin negara karena tidak berbuat apa-apa. Dan akhirnya orang-orang percaya yang terjerumus dalam keadaan hidup dengan perasaan yang tidak bersyukur. Tetapi kita harus memuji Tuhan karena Alkitab pada hari ini memberikan dorongan kepada kita bahwa dalam segala keadaan Tuhan tetap menyertai kita. Walaupun dikatakan di sini, hiduplah secara adanya, hiduplah sederhana. Apabila kita hidup sederhana, kita boleh makan dan minum, ataupun bahkan ada orang yang tidak dapat makan dan minum dengan cara yang wajar. Maksud saya, bahkan ada orang hanya sekedar makan sayur tanpa ada nasi-nasinya. Bahkan ada orang yang hanya makan mie saja. Terutama mereka yang di bandar, mereka susah untuk mendapatkan uang yang lebih, barangkali untuk membeli beras. Dan mereka hanya makan mie. Bahkan saya dengar ada pula orang yang hanya sekedar makan kue saja. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan ini sangat berharga bagi saudara dan saya, yaitu Tuhan mau menyertai kita. Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa. Jadi saudara, apapun yang kita hadapi, persoalan apapun kita hadapi, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai orang-orang yang percaya. Tuhan menghargai orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan percayalah saudara, bahwa apabila pandemi ini berakhir, saudara dan saya yang telah belajar mengucap syukur, yang telah belajar percaya penyertaan Tuhan, kita akan mengalami manfaat yang besar dan luar biasa. Terima kasih saudara-saudara. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berharap bahwa kita semua bersama-sama menanamkan firman Tuhan ini menjadi panduan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan memberkati harimu, dan berkat Tuhan senantiasa menyertai orang-orang yang percaya. Amin.